Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Brantono Putra, NPM 2010 55 2010 07. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan kecakapan antar personal dan skill. Cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Komunikasi itu harus bersifat dua arah. Oleh karena itu, cara berkomunikasi yang baik dan benar adalah tidak mendominasi pembicaraan dan tidak mengutamakan fokus pada diri Anda sendiri. Berikan perhatian dan kesempatan yang sama pada lawan bicara Anda. Perlakukan pendapat dan perasaan orang lain sama pentingnya dengan Anda. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Cara berkomunikasi yang baik saat Anda bisa mendengarkan dengan baik. Perhatikan dengan seksama apa yang orang lain katakan, nada bicara, dan bahasa tubuhnya. Jika Anda mendengarkan lawan bicara, mereka akan tetap dapat bersikap lebih terbuka terhadap pendapat dan perasaannya. Mereka juga bisa mempercayai Anda sehingga akhirnya bisa menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, perhatikan nada dan bahasa tubuh. Tidak hanya pemilihan kata yang penting dalam cara berkomunikasi yang baik. Hal-hal nonverbal seperti nada bicara dan bahasa tubuh juga sama pentingnya dan dapat mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan pikiran Anda. Jika nada bicara dan bahasa tubuh Anda konsisten dengan kata-kata yang diucapkan, orang lain akan lebih mudah percaya dengan Anda. Yang keempat, bersikap dengan jujur dan terbuka. Cara berkomunikasi dengan baik dan benar adalah bersikap terbuka dan jujur, apa adanya, sehingga lawan bicara tidak salah paham. Bahkan jika Anda merasa keberatan dengan topik pembicaraan, ungkapkan bahwa Anda tidak ingin membicarakan atau merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut. Orang yang bersikap jujur akan terlihat lebih tulus dan mudah diterima oleh orang lain. Yang kelima, bersikap mendukung. Menunjukkan dukungan termasuk salah satu cara berkomunikasi yang baik. Walaupun Anda tidak setuju dengan pendapat lawan bicara, bukan berarti Anda harus menyerangnya habis-habisan. Berikan kritik yang membangun dan pendapat yang dapat membantu. Tunjukkan empati dan alasan yang logis saat berkomunikasi tanpa bersikap agresif. Yang keenam, jangan memberi nasihat tanpa diminta. Ada kondisi di mana seseorang hanya butuh didengarkan. Pada saat inilah ungkapan pendapat hanya ada ketika diminta lawan bicara. Sering menasihati orang lain tanpa diminta juga membuat Anda terlihat sok tahu dan menyebabkan orang lain enggan berkomunikasi dengan Anda. Next, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan seseorang. Komunikasi dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seseorang pun senang ketika mereka masih bicara, namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun sikap tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Sikap seperti ini bisa menimbulkan tanggapan negatif orang lain kepada Anda. Bahkan dikhawatirkan orang lain akan malas untuk memberi tanggapan. Selain itu, ada saatnya Anda perlu menjadi pendengar ketika lawan bicara membutuhkan teman bicara. Namun, ada saatnya juga Anda perlu memberikan nasihat atau tanggapan jika lawan bicara memintanya. Yang kedua, menguasai materi. Pastikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara Anda dan lawan bicara. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika bisa memahami topik pembicaraan dan memberikan respons yang baik. Selain itu, penguasaan materi juga penting ketika Anda mencoba untuk mengutarakan pendapat. Jangan sampai pernyataan atau tanggapan
Anda terhadap lawan bicara berada di luar konteks. Yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Komunikasi efektif dapat terjalin jika Anda memperhatikan gaya bahasa. Hal ini cukup terbilang penting sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa lalu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu. Ada saatnya menggunakan gaya bahasa yang formal ketika Anda berbicara bersama dengan atasan atau rekan kerja yang usianya lebih tua. Namun, berbicara informal kepada teman-teman, keluarga, rekan kerja yang usia setara, atau pasangan. Fungsi berkomunikasi dengan baik. Yang pertama sebagai alat kendali. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. 4. Sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Tujuan komunikasi yang baik yang pertama membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi. Sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaan kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan Anda, sehingga tidak dapat menimbulkan masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, mendapat pengarahan. Ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan Anda yang lebih jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan, yang bisa jadi pihak lain salah dalam mengartikannya. Atau Anda juga bisa memberikan instruksi-instruksi dan nantinya Anda mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang diharapkan. Dengan begitu, tidak akan ada kebingungan yang dapat terjadi karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan kekompakan. Komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan begitu, rasa percaya satu sama lain juga akan terbentuk. Dengan begitu, Anda akan merasa dekat dengan satu sama yang lain, sehingga menciptakan hubungan yang lebih kompak. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kelompok di mana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.